Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurfitri. Oke teman-teman, jumpa kembali. Alhamdulillah masih bisa menyempatkan waktu untuk kita bisa belajar bareng untuk mempersiapkan ujian kompetensinya. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Aitri, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, tanda loncengnya diaktifkan, jadi nanti kalau ada video-video terbaru dari Aitri, teman-teman akan mendapatkan notifikasi di handphone kalian. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita membahas terkait bagaimana sih strategi G2 untuk menjawab soal ujian kompetensi. Nah, untuk profesi nurse dan D3 keperawatan, strategi G2 bisa menjawab soal kurang dari 1 menit. Nah, ini adalah salah satu strategi ya, karena pada saat kita ujian kompetensi itu jangan sampai kita kehabisan waktu. Dimana kita pada saat ujian kompetensi itu ada 180 soal dan ada 180 menit. Artinya kita itu bisa menjawab satu soal dikasih waktu 1 menit ya. Berarti satu soal 1 menit, teman-teman harus bisa nih menjawab soal kurang dari 1 menit. Dan ada nanti kalau teman-teman sudah belajar di sini, teman-teman bisa menjawab soal itu kurang dari 1 menit ya. Semoga teman-teman bisa lebih mantap lagi belajarnya dengan strategi-strategi ini. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan terkait dengan strategi itu untuk menjawab soal kurang dari 1 menit, di sini ada bimbingan belajar biar teman-teman lebih mantap lagi untuk mempersiapkan ujian kompetensinya, khususnya untuk D3 keperawatan dan profesi nurse nanti yang langsung akan dibimbing oleh saya Nurse Aitri dan mentor-mentor lainnya. Teman-teman bisa bergabung di bimbingan belajar generasi kompeten. Kita mulai belajar di tanggal 12 Juni 2023 dan untuk kelas kita ada kelas tatap muka dan kelas online. Kalau untuk kelas tatap muka itu teman-teman bisa belajarnya di Kota Medan. Nah, bagi teman-teman yang ada di Kota Medan bisa langsung belajar. Untuk kelas tatap mukanya itu belajarnya lebih intensif lagi dibandingkan dengan kelas online. Nah, untuk fasilitas belajar itu ada di browser kita. Teman-teman bisa langsung aja ya follow di IG @generasikompeten, Facebook Generasi Kompeten, dan teman-teman bisa langsung WA aja ke nomor adminnya. Oke teman-teman, ini untuk semua bimbel kita itu garansi sampai kompeten. Kalau untuk kelulusan kita di gelombang sebelumnya itu 100% kompeten ya, karena memang kelas tatap muka ini belajarnya lebih intensif. Makanya juga harganya itu agak lebih mahal sedikit dibandingkan dengan kelas online. Kalau untuk kelas tatap muka biaya kita ada 1.350.000 dari harga 1.500.000 kita lagi ada promo buruan sebelum kuota kita terbatas. Kalau untuk teman-teman yang lain di seluruh Indonesia bisa bergabung nih ikut bimbingan kelas online, itu garansi sampai kompeten. Artinya teman-teman cukup bayar sekali aja tanpa harus, kalau misalnya tidak lulus, bisa belajar kembali tanpa bayaran lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan harapan kita di sini itu kita lulus 100% ya untuk periode kali ini. Nah, untuk fasilitas belajar teman-teman bisa baca di sini. Kita juga masih promo untuk kelas online itu sebesar 350.000. Nah, untuk kelulusannya itu di periode sebelumnya 92%. Nah, teman-teman bisa langsung aja ya kontak di admin@generasi.kompeten atau teman-teman bisa hubungi nomor WA admin. Terima kasih. Oke teman-teman, ini yang ditunggu teman-teman biar belajarnya lebih mantap lagi, persiapannya lebih mantap lagi. Nah, ini adalah soal. Ya, soal kayak soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3. Nah, di setiap soal itu dia terbagi atas 3 item ya. Ada yang namanya, kalau di sini yang seorang laki-laki, bla 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 itu namanya adalah kasus ya. Kasus. Oke. Nah, yang kedua, di sini ada namanya apa? Pertanyaan. Jadi setiap soal itu pasti ada pertanyaannya. Kalau dia nggak ada pertanyaan, bukan namanya soal. Gitu. Ini namanya pertanyaan. Namun, pertanyaan itu kan ada yang pertanyaan esai, ada pertanyaan pilihan berganda, kayak begitu. Nah, kalau di sini itu
kita di soal UKOM itu pasti soalnya adalah soal pilihan berganda, bukan soal yang esai. Jadi kita choice ya, memilih jawaban kayak gitu. Nah, kemudian setelah udah ada kasus, ada pertanyaan, ada apa lagi? Ada yang namanya itu pilihan jawaban, ya. Setelah pilihan jawaban berarti kita harus disuruh menjawab gitu. Tapi terkadang kan ada beberapa orang yang dia terkendala kehabisan waktu. Kenapa bisa kehabisan waktu? Karena dia tidak tahu nih strategi atau trik untuk menjawab soal itu gimana. Karena kita punya trik tersendiri untuk menjawab soal. Kita bisa menjawab soal itu kurang dari 1 menit atau cuman cukup baca ini aja langsung dapat gitu kan. Kurang dari artinya bisa cuma 15 detik, 10 detik kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau banyak lebih tahu lagi terkait semua trik-triknya, teman-teman bisa mengikuti bimbingan belajarnya biar lebih mantap lagi untuk persiapan ujian kompetensinya. Nah, tadi kita sudah ada kasus, sudah ada pertanyaan, kemudian ini ada pilihan jawaban. Ya. Kenapa soal UKOM itu kayaknya sulit gitu ya? Karena banyak keluhan dari teman-teman semua soal UKOM itu sulit, Kak. Karena soal UKOM itu kita menjawab yang paling benar di antara yang benar. Artinya sama itu, kayak kita milih jodoh kan kita pilih yang paling baik dari yang baik kayak gitu. Jadi makanya soal UKOM itu kita sering terkecoh. Ya, sering terkecoh. Karena apa? Satu pasien itu bisa ditegakkan diagnosanya 5 gitu kan. Tapi mana sih yang lebih prioritas? Karena permintaan dari kasus itu dari pertanyaannya diminta misalnya dia masalah keperawatan yang prioritas, mana yang lebih utama gitu. Artinya apa? Kelima-limanya ini ditegakkan nih diagnosa dari setiap pasien ini, tapi mana yang lebih utama lagi, mana yang harus lebih kita prioritaskan kayak gitu. Nah, kita akan bahas nanti di sini. Ini kita nggak menjawab ini jawabannya apa, enggak. Tapi di sini trik cara cepatnya bisa menjawab soal kayak gitu. Ya, ini tadi soal nomor 1. Mungkin teman-teman selama ini itu baca soal ya biasa. Kita baca soal itu pasti dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Ya wajar karena soal nomor 1 misalnya kayak gitu. Pasti belas orang laki-laki bla 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 kayak gitu. Nah, baru baca ke pertanyaan dan baca ke pilihan jawaban. Sebenarnya itu adalah cara yang salah. Oke, kenapa saya bilang salah? Karena ketika kita membaca kasusnya seorang laki-laki usia 43 tahun bla 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 sampai ke sini ya kan, kemudian kita baca pertanyaannya apakah masalah keperawatan yang tepat, pasti kita akan mengulang kembali untuk membaca kasusnya. Nah, itu yang sering terjadi. Kenapa? Pasti kita lupa gitu. Oh, jadi dia minta apa ya gitu. Terus yang kita baca tadi itu nggak kita ingat karena apa? Kita tidak mengambil kata-kata kunci di setiap kasusnya. Kayak gitu. Harusnya tidak semua kasus itu kita baca semuanya. Kita cukup membaca dari kata-kata kuncinya saja kayak gitu. Ya. Nah, berarti apa? Artinya kita harus membaca pertanyaannya terlebih dahulu. Jadi ini yang pertama kali kita baca. Oke. Pertama, baca pertanyaan. Oke. Kenapa sih harus baca pertanyaan yang terlebih dahulu baru ke kasus? Yang kedua, baca kasus. Karena kalau misalnya kita baca pertanyaannya dulu, pasti kita ingat apa yang mau dia tanya. Kayak gitu. Misalnya yang dia tanya itu masalah keperawatannya, atau intervensinya, atau implementasinya, atau evaluasinya, atau intervensi selanjutnya, atau intervensi sebelumnya. Kayak gitu. Ya. Oh, kita tahu nih, misalnya dia minta masalah keperawatan. Nah, ketika kita baca kasusnya ini tadi, nah kita baca kasusnya ini, kita sudah bisa mengambil kata-kata kunci dari setiap kasusnya itu apa sih
yang perlu kita ambil. Jadi kita nggak perlu baca ke semuanya. Nah itu, oke. Kemudian, dan setiap pertanyaan yang ada di sini, ya, setiap pertanyaan yang ada di sini itu tidak perlu dibaca keseluruhannya. Oke ya, paham ya. Oke, next. Kita nextkan dulu, di situ lebih jelas lagi. Oke, jadi tadi kita udah sepakat ya, di awal itu kita harus baca apa dulu? Pertanyaannya. Ya, kemudian apa? Kita membaca. Pertama, kita baca pertanyaan dulu. Yang kedua, kita baca kasus. Yang ketiga, kita pilih ke pilihan jawabannya. Kayak gitu. Nah, yang terpenting di sini, ketika membaca pertanyaan, kita juga tidak perlu membaca secara keseluruhan. Anggap ya, misalnya di sini itu kan apakah masalah keperawatan yang tepat pada pasien di atas. Ini anggap ada 9 kata ya. Kalau 9 kata kurang lebih lah kita membacanya itu sebanyak 9 detik. Oke. Nah, di sini kita nggak perlu baca ke semuanya. Kenapa? Karena ini adalah pilihan berganda. Pasti pertanyaan terkait dengan apakah. Palingan nanti ada soal yang lain itu berapa. Ya, tidak pernah ditanyakan bagaimana, di mana, kayak gitu. Kalau untuk yang berapa nanti itu terkait dengan hitung-menghitung. Ya. Jadi kita cukup membaca apa? Ininya aja, masalah keperawatan. Berarti kalau kita membaca masalah keperawatan aja, berarti kita cukup membaca 2 kata. 2 kata itu berarti 2 detik, kita anggap ya 2 detik. Berarti kita sudah hemat berapa? 7 detik. Jadi kita baca pertanyaannya itu cukup 2 detik aja. Ya, kalau misalnya soal yang lain gimana? Pertanyaan yang lain gimana, Kak? Kayak gitu. Jadi, misalnya masalah keperawatan atau intervensi selanjutnya, intervensi sebelumnya, tapi pasti di awalan itu apakah gitu kan. Atau apalagi ya, evaluasi keperawatan, prinsip etik yang diterapkan, prinsip etik yang dilanggar, kayak gitu. Pasti pertanyaan itu kayak gitu. Cukup itu aja yang dibaca. Jadi apakahnya ini nggak perlu kita baca, dan kemudian yang tepat pada pasien di atas ini juga nggak perlu kita baca. Kenapa? Karena udah pasti pada kasus yang ini, nggak mungkin kasus yang di bawah kayak gitu. Makanya ini nggak perlu dibaca. Nah, ini nggak perlu dibaca. Kemudian kita sudah tahu nih, pertama baca pertanyaan. Yang kedua kita baca ke kasus. Nah, ini kebetulan adalah yang saya ambil contoh dari soal medical bedah. Jadi medical bedah itu lebih banyak ya soalnya dibandingkan soal-soal yang lain. Di sini itu kan ada yang namanya data subjek dan data objek ya, dan data objek. Nah, kalau data subjek itu data yang didapatkan langsung dari si pasien, kalau data objek yang diobservasi, yang dilihat, yang diukur, itu termasuk ke data objek. Dan di sini kita harus bisa menentukan dulu yang mana data subjek dan yang mana data objek. Nah, ini kebetulan contoh dari KMB atau medical bedah. Kita cari dulu data subjeknya. Oh, data subjeknya itu terkait keluhan sesak napas. Ini berarti data subjeknya. Oke, nah kita udah tahu kalau data subjek itu apa? Terkait dengan pernafasan. Ya, terkait dengan pernafasan. Jadi nanti untuk yang data objeknya apa? Yang berkaitan dengan pernafasan saja yang kita ambilkan gitu. Kalau data-data yang lain itu tidak perlu diambil ya. Karena pasti data objeknya ini tuh lebih banyak nanti mendukung ke data subjeknya. Apa aja data objeknya di sini? Oh, ternyata ada batu perdaha berwarna kekuningan, ada rauci positif pada kedua lapang paru. Ya, kemudian apa lagi? RR-nya. Ya, di sini juga temnya nggak perlu kita baca. Kemudian apa lagi yang penunjang ke terkait dengan pernafasan? Oh, ada terkait dengan nilai akdanya. Di situ ini penting gitu ya untuk menentukan juga.
Nah, berarti harus bisa menentukan data subjek dan data objek. Jadi dia harus sinkron. Ada si data subjek dan ada si data objek. Ya, dia harus berpasangan. Nggak bisa dia cuman hanya ada data subjeknya aja. Dan di kasus itu pasti nggak ada yang kayak gitu ya untuk menentukannya. Dan dia harus ada data objeknya ini sebagai pendukung data subjek. Berarti data objeknya ini pasti kebanyakan tentang si pernafasan itu tadi, kayak gitu. Nah, jadi di sini masalah keperawatannya kita tinggal milih nih yang berkaitan dengan pernafasan. Oh, ada gangguan pola nafas, ada pertukaran gas, ada bersihan jalan nafas dari ketiga item ini, kayak gitu kan. Nah, itu tadi. Dari satu pasien bisa ditegakkan 5 diagnosa, ya kan? Ini bisa jadi kan dia jawabannya itu apa? Bisa jadi dia jawabannya ke hipertermi. Kenapa ke hipertermi? Karena di sini ada apa? Temnya 38. Ya kan? Tapi dia tidak sebagai prioritas di sini karena apa? Dia hanya sebagai data objek. Data subjeknya bukan tentang misalnya ada peningkatan suhu tubuh, nggak ada dia jelaskan data subjeknya terkait dengan itu. Tapi apa? Dia data subjeknya terkait dengan pernafasan. Makanya dia bukan ini jawabannya. Kemudian kelemahan, ada nggak datanya di sini? Ada nggak dia bahas kalau misalnya dia itu kelelahan atau mungkin dia sesak nafas setelah beraktivitas? Nggak ada datanya di sini. Ya berarti kita nggak jawab ke situ. Tapi kemungkinan jawabannya itu ada di 3 macam ini karena dia berkaitan dengan pernafasan. Nah, biasanya ketiga macam ini adalah yang susah dibedakan ya antara pola nafas, pertukaran gas, bersihan jalan nafas itu susah dibedain untuk diagnosanya. Nah, bagi teman-teman yang penasaran ya kan perbedaannya itu apa biar lebih mantap lagi belajarnya, teman-teman bisa bergabung di bimbel kita, nanti akan dibahas di situ ya di bimbel. Nah, mungkin itu aja untuk terkait dengan cara trik cepatnya gitu ya menjawab soal kurang dari 1 menit. Yang perlu kita lihat lagi, nah kesimpulannya itu tadi kita sudah dapatkan ya, ada kasus ya di sini, kemudian ada pertanyaan dan ada apa tadi? Pilihan jawaban. Kita apa katanya di option itu? Kita memilih one best answer. Kita memilih jawaban yang paling benar di antara yang benar. Makanya kita sering terkecoh karena kita bukan menjawab pertanyaan itu, bukan memilihnya itu dari yang benar di antara yang salah. Tapi kita memilih jawaban yang paling benar di antara yang benar. Makanya kenapa soal hukum itu susah. Ya. Mungkin itu aja teman-teman terkait dengan strategi untuk menjawab soal kurang dari 1 menit. Teman-teman apabila ada pertanyaan bisa langsung aja di kolom komentar atau teman-teman pengen request mau dibuatin video atau pembahasan soal yang lain, teman-teman bisa langsung aja komen di bawah. Jangan lupa mengikuti bimbingan belajar biar lebih mantap lagi persiapannya. Sekian dan terima kasih untuk video IT kali ini. Semoga bermanfaat, teman-teman semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu video IT lainnya.